Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Danu Aji Nugroho dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111198. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok mengukur sebaran atau variasi data dalam suatu kelompok atau kumpulan data. Beberapa ukuran penyebaran data kelompok melibatkan rentang antara nilai terkecil dan terbesar, deviasi standar, dan kuartil. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh data tersebar, membantu dalam memahami variasi di dalam kelompok data tersebut. Karakteristik penting dari kumpulan data atau apapun adalah variasi dalam datanya. Dalam beberapa kumpulan data, nilai data terkonsentrasi mendekati mean pada kumpulan data lain. Nilai data tersebar lebih luas dari mean. Ukuran variasi atau penyebaran yang paling umum adalah deviasi standar. Deviasi standar adalah angka yang mengukur seberapa jauh nilai data dari meannya. Deviasi standar memberikan ukuran numerik dari jumlah keseluruhan variasi dalam kumpulan data dan dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai data tertentu mendekati atau jauh dari mean. Deviasi standar memberikan ukuran variasi keseluruhan dalam kumpulan data. Simpangan baku selalu positif atau nol. Deviasi standarnya kecil jika semua data terkonsentrasi mendekat mean, sehingga menunjukkan sedikit variasi atau penyebaran. Deviasi standar menjadi lebih besar jika nilai data lebih tersebar dari mean, sehingga menunjukkan lebih banyak variasi. Misalnya kita mempelajari lamanya waktu pelanggan mengantri di kasir supermarket A dan supermarket B. Rata-rata waktu tunggu di kedua supermarket adalah 5 menit. Di supermarket A, simpangan baku untuk waktu tunggu adalah 2 menit. Di supermarket B, simpangan baku untuk waktu tunggu adalah 4 menit. Karena supermarket B memiliki standar deviasi yang lebih tinggi. Kita mengetahui bahwa variasi waktu tunggu di supermarket lebih banyak B. Secara keseluruhan, waktu tunggu di supermarket B lebih tersebar dari rata-rata. Waktu tunggu di supermarket A lebih terkonsentrasi mendekati rata-rata. Menghitung standar deviasi. Jika X adalah angka, maka selisihnya X sama mean. Disebut deviasinya dalam suatu kumpulan data, jumlah penyimpangan sama banyaknya dengan jumlah item dalam kumpulan data tersebut. Deviasi digunakan untuk menghitung deviasi standar jika angka-angka tersebut milik suatu populasi. Dalam simbol-simbol ada penyimpangan X, N, O. Untuk data sampel, dalam simbol terdapat penyimpangan X kuadrat. Prosedur untuk menghitung simpangan baku bergantung pada apakah angka-angka tersebut merupakan keseluruhan populasi atau merupakan data dari sampel. Perhitungannya serupa tetapi tidak sama, oleh karena itu simbol yang digunakan untuk mewakili simpangan baku bergantung pada apakah dihitung dari suatu populasi atau sampel. Huruf kecil S mewakili contoh deviasi standar dan huruf Yunani sigma huruf kecil mewakili deviasi standar populasi. Jika sampel mempunyai karakteristik yang sama dengan populasi, maka S harus menjadi perkiraan yang baik. Untuk menghitung simpangan baku, kita perlu menghitung variansnya terlebih dahulu. Varians adalah rata-rata kuadrat simpangan X
sama dengan nilai untuk sampel atau X nilai untuk suatu populasi. Simbol-simbol Yunani mewakili varians populasi. Simpangan baku populasi adalah akar kuadrat dari varians populasi. Simbol S mewakili varians sampel. Deviasi standar sampel S adalah akar kuadrat dari varians sampel. Anda dapat menganggap simpangan baku sebagai rata-rata khusus dari simpangan tersebut jika angka-angka tersebut berasal dari sensus seluruh populasi dan bukan dari sampel. Saat kita menghitung rata-rata deviasi kuadrat untuk mencari variansnya, kita membaginya dengan N sama dengan jumlah item dalam populasi. Jika data berasal dari sampel dan bukan dari populasi, saat kita menghitung rata-rata deviasi kuadrat, kita membaginya dengan N dikurang 1 sama dengan 1 kurang dari jumlah item dalam sampel. Rumus contoh standar deviasi. Berikut adalah gambar dari rumus contoh standar deviasi. Untuk simpangan baku sampel, penyebutnya adalah N dikurang 1, itu adalah ukuran sampel minus 1. Rumus deviasi standar populasi. Untuk simpangan baku populasi, penyebutnya adalah N, jumlah item dalam populasi. Dalam rumus ini, F mewakili frekuensi kemunculan suatu nilai. Misalnya, jika suatu nilai muncul 1 kali F adalah 1. Jika suatu nilai muncul 3 kali dalam kumpulan data atau populasi, F adalah 3. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.